Oke, halo guys. Jadi ya kali ini gue akan membuat video untuk persiapan PH listrik statisnya SMAK 1 ya. Dan di video kali ini mungkin beda sama video-video sebelumnya, bakal gue bagi dalam video-video yang durasinya lebih kecil-kecil gitu ya, nggak kayak yang biasanya yang satu video panjang banget gitu. Dan di video yang ini yang bakal gue bahas itu di bagian muatan atom gitu ya, dimana nanti gue akan membahas tentang komponen penyusun atom itu apa aja, terus muatan atom itu apa aja, positif negatif gitu maksudnya ya, terus kenapa atom itu bisa bermuatan positif bisa bermuatan negatif, perpindahan elektron itu kayak gimana, teorinya si Robert Millikan gitu, muatan terkuantisi, terus sama polarisasi gitu ya. Kurang lebih masih cukup sederhana materinya, bukan yang sulit yang hitung-hitungan gitu ya. Masih ini bagian intronya aja lah anggap gitu ya, masih hafalan doang gitu, masih teori-teori doang, belum masuk ke hitungannya gitu. Ini mungkin kalian juga cuman sekedar dengerin sambil tidur-tiduran juga masih aman gitu, masih masuk di otak gitu. Cuman ini mostly dari SMP juga sebenarnya udah diajarin. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Penyusunan atom tuh ada inti atom gitu ya, ada inti atom nih, dimana inti atom itu mengandung proton dan juga neutron. Proton yang disimbolin sama si positif nih, neutron yang kosong gini ya. Si proton ini adalah muatan positif dari si muatan positif dari si atom gitu. Sementara si neutron ini adalah muatan netralnya, kosong gitu ya. Nah, kalau ada muatan positif, pasti ada muatan negatifnya. Muatan negatifnya ada di luar dari inti atom gitu, di sini sama di sini gitu ya. Muatan negatif itu namanya elektron gitu ya. Dan ini by the way lingkaran-lingkaran hitam ini bukan berarti pas kita ngezoom terus beneran ada lingkaran hitam gini ya. Ini maksudnya kayak ini bagian intinya, itu daerah intinya lingkaran yang ini. Terus lingkaran yang ini tuh lintasan orbit dari si elektron. Lintasan si elektron memutari inti atomnya. Dan lintasannya nggak cuma satu ya. Ini kan kalau sini emang visualisasinya cuma satu doang di gambar ini. Tapi ya sebenarnya bisa juga ada lebih banyak lagi gitu di luarnya. Gitu. Bisa lebih banyak lagi. Ya kurang lebih kayak gitu. Dan di sini juga ada beberapa konstanta yang gue tulisin nih, konstanta seputar atom. And jujur gue nggak tahu ya ini harus dihafal atau nanti bakal dikasih tahu. Tapi pendapat gue pribadi, my opinion gitu ya, angka-angka ini sebenarnya bukan beban untuk kalian hafal sih. Karena ini kalau angka-angka yang atom ini lumayan cakep-cakep gitu, angka cantik, yang lumayan familiar dan mudah untuk dihafal gitu. Kita langsung aja ke massa proton dan massa neutron gitu. Massa proton tuh sama sama massa neutron ya. Kira-kira sebesar 1,67 kali 10 pangkat min 27. Nah, ini angkanya lumayan familiar ya. 67 gitu, gampang diingat gitu. Terus 10 pangkat min 27. Yang mana ini sangat kecil ya. Kecil banget. Dan ternyata elektron lebih kecil lagi. 10 pangkat negatif 31. Berapa kali lebih kecil tuh? 10 pangkat 4 kali lebih kecil. 10.000 kali lebih kecil gitu ya. Dan angkanya ini bukan angka cantik sih, angka tragis ya, 911 gitu ya, tapi lumayan gampang lah ya dihafal gitu kan. Dan dari dua angka ini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan kalau massa dari atom itu didominasi oleh massa proton dan massa neutron gitu. Massa elektronnya kurang berkontribusi karena jauh lebih kecil ya, 10.000 kali lebih kecil tuh. Jadi mau elektronnya sebanyak apapun sebenarnya kurang berpengaruh ke massa atom. Yang berpengaruh itu proton sama neutronnya gitu. Dan di sini juga ada muatan proton ya, angkanya juga lumayan enak nih, sama gitu, muatan proton sama muatan elektron, bedanya yang satu positif yang satu negatif gitu. Dan angkanya 1619 tuh, 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom gitu. Dan angka ini artinya ya, kalau ada sebuah atom yang muatan proton sama muatan elektronnya jumlahnya sama gitu ya, protonnya ada 2, elektronnya ada 2, maka yang terjadi ya totalnya 0 gitu kan. Kan berarti ada plus 1,6 kali 10 pangkat min 19 tambah 1,6 kali 10 pangkat min 19, kita kurangin sama 1,6 kali 10 min 19, kurangin lagi sama 1,6 kali 10 pangkat min 19, 0 kan akhirnya. Artinya gak bermuatan gitu, netral. Ini yang kita sebut sebagai atom netral. Itu posisi ketika jumlah protonnya dan jumlah elektronnya sama gitu ya. Dan kita lanjut ke bagian berikutnya. Apakah selalu jumlah proton dan elektron sama? Jawabannya enggak ya. Bisa jadi elektronnya lebih sedikit atau elektronnya bisa juga lebih banyak dari si protonnya. Ini yang tadi ini yang netral. Dan ini kalau misalkan lebih dikit, elektronnya lebih sedikit gitu ya, positifnya ada 2, elektronnya ada 1, ya berarti
negatifnya akan kalah oleh si positifnya. Hasilnya atom ini akan bersifat positif gitu. Dan sebaliknya, kalau elektronnya lebih banyak, kayak di sini nih, elektronnya ada 3, protonnya cuma 2, berarti atomnya kita sebut sebagai atom negatif, positifnya kalah gitu. Dan ya intinya gitu. Dan kalau misalkan sebuah atom itu udah bermuatan gitu ya, artinya jumlah protonnya udah nggak sama lagi sama jumlah elektronnya, dia udah bermuatan either positif atau negatif, kita boleh sebut dia sebagai ion gitu. Jadi ini adalah sebuah ion dan ini juga adalah sebuah ion gitu. Lanjut ke slide berikutnya. Mungkin ini cukup ini ya, udah diajarin dari SD sama SMP nih. Intinya kalau ada positif ketemu sama negatif, kalau beda gitu ya mereka akan tarik menarik. Kalau sama, mereka akan tolak menolak gitu. Kebetulan mereka masih lurus gitu ya, belum terpengaruh oleh arus budaya LGBT. Kalau sama jenis mereka menjauh, kalau lawan jenis mereka mendekat gitu ya. Dan di sini walaupun gambarnya gue pakai sama ya sama gambar proton, tapi bukan berarti teori ini cuma berlaku di proton ya. Ini maksudnya ya apapun yang positif gitu. Intinya sesuatu yang bermuatan positif. Yang bermuatan positif itu bisa ya memang murni sebuah proton, atau bisa juga atom yang memang bermuatan positif gitu. Yang berarti ya nggak menutup kemungkinan ada elektron, tapi maksudnya elektronnya lebih sedikit dari protonnya. Jadi dia bermuatan positif. Yang ini juga sama ya, ini bukan elektron, ini maksudnya apapun yang negatif. Bisa jadi memang dia adalah sebuah elektron, atau bisa jadi dia juga atom yang negatif. Gitu ya. Lanjut. Kenapa jumlah elektron bisa lebih sedikit atau lebih banyak dari proton gitu? Kenapa sih bisa beda-beda? Jawabannya ini. Suatu paragraf yang cukup panjang, tapi sebenarnya dari part ini nih, kalimat pertama sampai yang kalimat ini, itu sebenarnya sama aja sama apa yang udah gue jelasin dari tadi ya. Kalau kalian mau baca sendiri silahkan, tapi itu sebenarnya sama aja sama yang dari gue jelasin tadi. Mungkin startnya dari sini aja gitu. Dan itu juga akan gue jelasin nanti. Dan sebenarnya yang penting itu 3 ini sih. Yang mampu berpindah adalah elektron bukan proton terikat di inti atom oleh gaya yang sangat kuat gaya nuklir, atau menjarak lebih jauh dari atom dan terikat oleh gaya yang lebih lemah. Maksudnya gimana? Oke, gue jelasin pakai gambar ini aja ya. Jadi ini tuh sebenarnya anggap aja ini kayak suatu atom yang sama gitu. Ini sebenarnya satu atom, tapi dia bisa berubah gitu. Mungkin ini 1 detik kemudian dia jadi gini, terus 1 detik kemudian dia jadi kayak gini gitu ya. Jadi kayak gini. Yang bisa kita perhatikan di sini adalah bahwa proton jumlahnya selalu sama nih, 2 terus gitu. Proton ini nggak berubah. Yang menyebabkan dia terjadi muatan positif atau muatan negatif itu bukan karena proton yang berubah, tapi elektron yang berubah. Di sini elektronnya 1, di sini elektronnya 2, di sini elektronnya 3. Kalau proton mah 2 terus ya gitu. Proton nggak berpindah, yang berpindah adalah elektron gitu. Kenapa begitu? Karena proton ini terikat di inti atom oleh gaya yang sangat kuat, kita sebut gaya nuklir gitu. Dia ada di jarak yang sangat dekat dengan inti atom, sangat dekat, berdekatan satu sama lain gitu ya. Jadi terikatnya lebih kuat oleh sebuah gaya yang kita sebut sebagai gaya nuklir gitu. Sementara elektron ini jaraknya lebih jauh gitu. Dan dia yang jaraknya lebih jauh. Mungkin kalau di sini agak-agak nggak terlalu kelihatan gitu ya. Karena kan ilustrasi doang. Tapi sebenarnya kan jauhnya lumayan gitu, kayak kalau misalkan ini si proton sama neutron di sini nih. Gitu, ini kelihatan kan ya, ini di sini. Di sini gitu ya. Jaraknya berdekatan satu sama lain. Elektron mungkin di sini gitu, kalau misalkan yang sebenarnya gitu, dan mungkin bahkan lebih jauh lagi mungkin di sini gitu. Jadi dia terikatnya lebih lemah dan didominasinya bukan oleh gaya nuklir kayak tadi, tapi gaya elektromagnetik. Jadi dia lebih lemah sehingga lebih gampang lepas. Apakah berarti proton selalu terikat? Enggak juga ya, proton tuh bisa lepas juga sebenarnya, tapi butuh effort dan tidak terjadi di kehidupan normal, enggak jadi di kehidupan sehari-hari kita. Perlu something yang ekstrim gitu ya. Dia bisa lepas, tadi kan pakai gaya nuklir kan dia keikatnya. Dia bisa lepas kalau melewati reaksi, bukan reaksi biasa, reaksi fusi fisi nuklir gitu. Yang mana gak mungkin terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Agak serem gitu kalau tiba-tiba HP kita membelah gitu, terus terjadi reaksi nuklir, kebung, hancur kita gitu kan, agak gak lucu gitu. Dan kita lanjut lagi. Intinya paragraf yang ini tuh yang tadi, intinya yang paragraf ini mau menyampaikan tentang ketiga poin ini gitu ya. Yang mampu berpindah itu si elektron, dan juga si elektron bukan si proton. Proton terikat kuat, elektron terikat lemah gitu. Dan sekarang kan tadi baru jelasin tuh yang bisa pindah si elektron, dan kenapa si proton nggak bisa pindah sementara elektron bisa pindah. Sekarang pertanyaannya, sebenarnya apa yang nge-trigger dia buat pindah gitu.
Oke, sorry, ini videonya ke-cut tadi ya, jadi mungkin agak berjeda dikit nih videonya tadi. Karena ternyata pensil gue habis baterainya gitu ya. Dan selanjutnya, kita lanjut aja lah ya. Jadi sebenarnya apa yang men-trigger untuk dia bisa berpindah? Sebenarnya ada beberapa reason gitu ya. Tapi untuk elektrostatis ini kita spesifikin ke ini aja, karena kita gosok-gosok gitu ya. Kenapa gosok-gosok itu bisa ngebikin elektron berpindah? Kita baca aja paragrafnya ya. Elektron dapat berpindah ketika terjadi interaksi yang memungkinkan elektron berpindah menuju keadaan yang lebih stabil atau memiliki energi yang lebih rendah. Nah, jadi emang dia tuh kalau emang ada yang lebih stabil atau lebih rendah energinya, dia bakal pindah gitu, dia mager gitu. Dia pindah ke yang lebih nyaman aja, lebih PW buat dia. Dan pada saat dua bahan digosokkan, kontak dan interaksi antara permukaan kedua bahan menjadi lebih banyak, sehingga memungkinkan sebagian elektron berpindah dari satu bahan ke bahan lainnya. Maksudnya tuh kayak, kalau lagi digesek-gesek nih, kan kayak atom dari benda A gitu ya, atom dari si benda A sama atom dari si benda B nih jadi makin dekat dan makin sering berinteraksi. Jadi si bahasa sederhananya, elektron ini bisa kayak ya coba-coba gitu ke sini gitu. Dan ternyata pas dia coba-coba ke sini dia nyaman gitu, dia lebih PW di sini. Energinya ternyata lebih rendah. Kalau di sini dia energinya banyak gitu ya, perlu banyak. Kalau di sini dia energi buat muterinnya lebih sedikit. Ya udah dia pindah ke sini. Sebenarnya bukan energi buat muterinnya sih. Ya intinya energinya lebih nyaman aja deh buat dia gitu ya. Energinya lebih, kebutuhan energinya lebih rendah, ya dia akan berpindah gitu. Terus ya kurang lebih gitu. Nah sekarang yang mana positif, yang mana yang negatif? Kalau ada benda A digosokin sama benda B, yang mana yang bakal jadi positif, yang mana yang bakal jadi negatif gitu. Ini kayak jujur gue nggak tahu ya ini masuk atau enggak. Tapi di PPT sih gue lihat nggak ada. Kayaknya nggak ada deh di PPT Semak 1 kalau nggak salah yang tentang ini. Mungkin coba disesuaikan lagi ya. Kalian kan yang lebih tahu di sekolah, di kelas belajarnya apa aja. Kalau memang mempelajari ini ya udah coba mengerti dengan baik. Kalau misalkan enggak ya dengerin aja dan let it go gitu mungkin. Oke, jadi gimana cara kita menentukan yang mana yang positif, mana yang negatif gitu. Misalkan kayak rambut pas kita gosokin sama kertas gitu ya, yang positif tuh si rambutnya ya nggak sih, bentar, sorry sabar, gue mikir dulu. Ya yang positif si rambut, terus kertasnya yang negatif gitu. Gimana cara nentuinnya? Intinya gini, ketika benda A dan B bersama digosokkan, elektron dapat berpindah dari salah satu material ke material lainnya. Nah, dia bisa berpindah karena si A itu lebih mudah melepaskan elektron daripada si B. Kalau si A lebih mudah melepaskan, jadi kita lihat mana yang lebih mudah melepaskan elektron. Kalau yang lebih mudah melepaskan elektron si A, ya si A ini akan kehilangan elektronnya dan elektron bakal pindah ke si B. Akibatnya si A kekurangan elektron dia jadi positif, si B kelebihan elektron dia jadi negatif gitu. Untuk mengetahui elektron akan pindah kemana, kita gunakan deret tribolistrik gitu. Jadi dari deret tribolistrik ini kita bisa tahu mana yang lebih mudah melepaskan si elektronnya gitu. Ini ada tandanya ya. Semakin ke atas dia semakin mudah untuk melepaskan elektron, semakin ke bawah semakin sulit untuk melepaskan elektron. Artinya kalau kita ambil dua, misalkan kaca sama sutra gitu ya, yang di atas itu lebih mudah melepaskan elektron, berarti yang di atas yang positif, yang di bawah yang negatif. Misalkan rambut sama plastik gitu ya, berarti yang ini positif, yang ini negatif gitu. Misalkan wall sama sutra gitu ya, berarti ini positif, ini negatif gitu. Ini mungkin disesuaikan lagi gitu ya, perlu dihafal atau enggak. Dan warning, deret tribolistrik ini nggak 100% benar gitu ya. Dia nggak selalu benar nih, ya baca yang bagian sini. Karena tribolistrik ini cuma pedoman empiris gitu, dan tidak selalu benar dalam beberapa kondisi. Karena ya sebenarnya ada banyak faktor gitu yang mempengaruhi gitu ya, dipengaruhi oleh jenis materialnya. Ya kan kayak istilahnya ini baru dari jenis material, tapi dia juga bisa dipengaruhi oleh kondisi permukaan, kelembapan udara, kebersihan permukaan, tekanan, lama kontak, cara menggosok, adanya lapisan atau kontaminan pada permukaan. Ada banyak hal, jadi belum tentu selalu seperti ini sebenarnya di kenyataannya, tapi ya secara teori seperti ini gitu. Dan mungkin ada beberapa juga versi-versi dari deret tribolistrik gitu. Mungkin ada tribolistrik yang lebih lengkap daripada yang ini gitu ya. Ini kan dikit doang bahan-bahannya gitu. Mungkin ya coba dilihat lagi yang di Semak 1 yang dipakai yang mana. Kemudian slide ini singkat saja ya.
muatan atom. Intinya muatan atom itu bersifat kekal. Muatan tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Jadi ketika kita gosok-gosok gitu ya, akan menjadi ada yang menjadi lebih positif, akan ada yang menjadi lebih negatif. Yang terjadi bukan karena kita menambahkan atau mengurangi elektron, bukan karena kita menciptakan atau memusnahkan sebuah elektron gitu. Bukan karena berkurang, tapi emang karena berpindah aja, ditransfer aja gitu istilahnya. Jadi ya sebenarnya total jumlahnya sama, cuman dia pindah-pindah aja gitu. Intinya tuh itu. Jadi nggak mungkin diciptakan atau dimusnahkan ya, nggak ada elektron yang baru, nggak ada elektron yang tercipta. Cuman pindah aja gitu dari rambut ke balon gitu, kayak gitu ya. Lanjut ke teorinya si Robert Millikan, atau yang dalam fisika modern kita sebut muatan terkuantisi gitu ya. Bunyinya gini, jika suatu benda dimuati, muatannya selalu merupakan kelipatan dari sebuah muatan elementer yang diberi lambang E. Apa itu E? E itu bilangan yang ini tadi ya, 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Mungkin cukup familiar sama yang di penjelasan awal-awal tadi. Jadi, ini tuh asal-usulnya. Muatan proton itu sebenarnya ya sama dengan E. Dan muatan elektron itu negatif E. Gitu. Jadi, 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 ini diambil dari muatan proton dan muatan elektron. Gitu. Dan teorinya gitu menjelaskan yang tadi ya, intinya berkas-berkas elektron selalu diskret dan memiliki muatan kelipatan bulat dari E gitu. Jadi selalu E atau 2 kalinya E atau 3 kalinya E gitu, atau 4 kalinya E. Gak mungkin muatan itu setengahnya si E, 1,5 nya E. Gak mungkin, gak bulat ya, pasti bulat. 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E. Gak mungkin 1,5, 2,5, 3,5, 1,75, 3/4 E gitu, gak mungkin ya. Jadi dia selalu bulat. Dan sebenarnya menurut gue ini cukup masuk akal aja gitu ya. Karena kalau kita bayangin, balik lagi ke gambar tadi ya, kan sebenarnya menyebabkan dia bermuatan karena ada selisih gitu ya antara si proton dengan si elektronnya gitu. Ada selisih antara proton dan elektronnya. Kenapa bisa selisih? Karena ada yang berpindah gitu. Dan selisihnya itu, dan gak mungkin ya dia pindahnya itu kayak oke, ini kita terpecah gitu ya, elektronnya jadi yang kesini gitu, yang pindah ke sini cuman ini kita pecah gitu jadi 1/4 sama 3/4, yang pindah ke sini cuman 1/4-nya doang gitu, 3/4-nya stay di sini, gak mungkin gitu ya. Jadi pasti ya pindahnya itu ya satu-satu gitu kan. Jadi selisihnya ya akan sebesar si elektronnya ini, dimana elektronnya ini 1,6 kali 10 min 19. Negatif 1,6 kali 10 min 19. Jadi pindahnya sekali pindah ya bakal sebanyak ini. Gak mungkin pindahnya cuma 0,8 kali 10 min 19 terus 0,8-nya stay di sini gitu. Akibatnya ya selisih si elektron sama si proton ya akan senilai 1,6 kali 10 pangkat 19 terus gitu. 1,6 kali 10 pangkat 19 terus gitu. Jadi dia tuh cuma bisa 1,6 kali 10 pangkat 19 negatif 19, 3,2 kali 10 negatif 19, 4,8 kali 10 min 19. Gak mungkin tiba-tiba jadi 2,4 kali 10 min 19 gitu, 0,8 kali 10 min 19, gak mungkin gitu ya. Intinya muatan terkuantisi itu gitu doang. Dan ya materinya udah habis. Ini akan bersambung ke video berikutnya. Kenapa sisirnya digosok-gosok satu arah ke rambut? Belum. Waduh, sorry guys, lupa. Yang ini belum ya. Kenapa sisir yang digosok-gosok satu arah ke rambut dapat menarik sobekan kertas? Nah, kenapa tuh? Jadi ya ini ada gambar hasil GPT ya, sama kayak thumbnail yang tadi itu emang GPT juga saya akui, gak mungkin gue yang ngegambar ya, gak bisa gambar gue. Jadi kenapa? Jawabannya karena sisir yang digesekkan dapat menjadi bermuatan listrik, either itu positif atau negatif, tergantung sisirnya ini bahannya apa gitu ya. Lalu muatan tersebut akan menyebabkan polarisasi pada kertas sehingga kertas tertarik. Apa itu polarisasi? Akan kita bahas di kesempatan kali ini gitu ya. Awalnya semuanya itu netral gitu, belum ada yang bermuatan positif, belum ada yang negatif. Di sisirnya netral, di kertasnya juga netral tuh. Ini tersebar merata positif negatifnya, jadi dia netral gitu. Nah, terus sisir nih kita gesekkan sama rambut atau kain sehingga elektron berpindah dari rambut ke sisir. Ini agak-agak nggak terlihat kayak rambut ya, gue tahu, cuman ya gimana kan AI gitu ya. Anggap aja ini kayak rambut yang ubanan, ini kan masih ada kayak serat-seratnya gitu ya. Anggap aja ini rambut ya, versi ubanan gitu. Ketika kita gesek-gesek dia gitu ya, ternyata ini dia negatif gitu. Mungkin anggap aja ini plastik gitu ya. Ingat kalau di triboelektrik tadi, si plastik itu di bawahnya si rambut, jadi plastiknya negatif, elektronnya positif gitu ya. Terus
kan sebenarnya yang kita bikin negatif itu sisirnya. Terus yang kita bikin positif itu rambutnya. Kenapa kalau kita deketin si sisir ini ke potongan-potongan kertas, potongannya akan tertarik? Apakah si kertas itu selalu positif gitu? Kan kita tahu yang tarik menarik kan positif negatif ya, bukan negatif sama netral gitu ya. Kan harusnya kertas normalnya netral dong. Harusnya ditarik menarik sama rambut, ya enggak? Tapi pas kita deketin ke kertas ditarik menarik juga. Kenapa? Karena kertasnya mengalami polarisasi. Penjelasannya gini. Jadi kertasnya itu ya memang awalnya posisinya mungkin ini ya, ada muatan positif, ada muatan negatif, ada muatan negatif yang tersebar secara merata. Jadi sebenarnya ini masih netral nih. Dia tersebar merata, jadi dia masih netral gitu ya. Terus pas kita deketin si sisir ke kertasnya akan terpolarisasi. Maksudnya itu pas kita deketin elektron-elektron ini ya, ini bisa pindah cuma elektron ya. Protonnya nggak bisa pindah, ingat ya. Protonnya nggak bisa pindah. Ini mungkin di gambar ini kelihatan kayak oke, protonnya semua gerak ke sini, elektronnya gerak sini. Enggak ya, yang pindah itu cuma si elektronnya doang. Ini elektronnya bakal ketolak nih, kedorong gitu ya. Kedorong semua, menjauhi dia. Akibatnya apa? Yang bagian bawah ini sebagian besar elektron, sebagian besar negatif. Bagian atas ya karena ditinggalkan dia jadi lebih positif gitu ya. Ingat proton gak gerak, yang gerak cuma elektronnya semua pindah ke arah sini. Jadi yang di sini kekurangan elektron jadi dia positif, dan di sini kelebihan elektron jadi dia negatif. Gitu ya. Akibatnya dia akan membentuk suatu kutub. Jadi polarisasi itu kayak membentuk kutub-kutub gitu ya, membentuk kubu. Ini ada kutub yang positif di sini, kubu yang positif, ada kutub yang negatif, kubu yang negatif di sini gitu ya. Dan akibatnya karena ada kubu yang positif, kubu yang negatif, ya kutub si positifnya ketarik gitu. Dan harusnya kayaknya udah di sini doang. Ya benar. Ya sampai sini aja guys. Video kali ini kita bersambung ke video berikutnya. Video berikutnya itu membahas tentang bagaimana hukum interaksi antara partikel bermuatan alias hukum Coulomb. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.